Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mix Kanari Channel. Oke, Baraya Red Varian. Kali ini saya sedang di rumahnya Om Agape nih, ringnya Agape. Gimana Om? Apa kabar? Baik Om Mix, makasih nih udah luangin waktu. Kebetulan lagi jalan-jalan, bukan jalan-jalan sih, lagi keliling-keliling. Kebetulan Om Agape ada di rumah, jadi mampir ke sini. Siap. Ngerepotin nih. Enggak Om, senang kedatangan Om. Ini Om, gimana ternakannya? Lancar? Lancar Om. Alhamdulillah, puji syukur lancar soal ternakan. Ada aja gitu. Ada aja ya. Ada aja lah, nggak banyak gitu. Nah, perlu diketahui untuk Baraya Red Varian, ring Agape ini sudah lama ya sebenarnya di Kota Bandung. Yang awalnya lokasinya di mana ini sebelum di sini? Pagarsi sih. Di Pagarsi. Masih Pagarsi, cuma di beda gang aja, beda nama gang aja. Di Jalan Luna dulu. Nah, kalau agak beda sendiri dari yang lain kan rata-rata pakai nama anaknya atau pakai nama sendiri. Iya. Agape, apa sih artinya Agape? Nah, ya. Ini yang sering ditanyain sih. Ada beberapa kadang orang nanya, Agape itu maksudnya apa? Gini Om, Agape itu ya sebenarnya saya lebih anu ke arah vertikal Om ya. Jadi Agape itu artinya lebih dominannya kecintaan sang pencipta terhadap ciptaannya. Ya saya lebih dispesifikkan lagi ke peliharaan lah ya, ke burung. Jadi maksudnya dasarnya dari situ. Jadi awalnya dari cinta, rasa cinta, rasa suka lah maksudnya ya untuk sesuatu, yaitu ciptaannya Tuhan lah ya, Tuhan yang Maha Esa terhadap ciptaannya itu. Jadi maksudnya itu filosofinya yang saya rasain memang dimain Kenari Merah harus suka dulu Om, harus cinta dulu gitu istilahnya lah. Karena ya itulah mungkin gambarannya ke situ lah Om. Jadi ya Agape itu rasa cinta seseorang terhadap Tuhan terhadap ciptaannya gitu ya, makhluk hidup lah ya. Nah, karena kita juga seenggaknya sedikit menciptakan ya, istilahnya dengan membreeding burung merlot ini kan ikut andil dalam penciptaannya burung ini gitu ya. Betul makanya ke situ. Oke, luar biasa ini, ternyata nggak sembarangan ya Agape. Kadang-kadang kan orang awam apa Agape gitu. Kadang-kadang suka nyeleneh juga, apa Agapean. Pernah. Soalnya harus lebih enak sih ngobrol gini kalau jadi lebih jelas. Gitu ya. Kalau nama asli? Ian aja Om. Panggilan yang teman-teman sih yang udah kenal Ian aja. Ian ya. Tapi kalau nama lengkap sih Christian ya. Nama panggilan di teman-teman di perburungan Ian ya. Jadi nama aslinya untuk Baraya Red Varian yang baru tahu ini. Nah, nama aslinya Om Agape ini Ian ya. Oke Om Ian, gimana? Ada kesulitan nggak dalam beternak Kenari Merlot? Kesulitan relatif sih Om, sama aja lah sama yang lain ya, teman-teman yang lain. Nggak ada sih kesulitan, ya senaturalnya aja Om. Paling ya gitu aja lah. Kadang udah ngejodoh udah nelor belum tentu netas, udah netas juga kan belum tentu landing ya, belum tentu hidup. Jadi udah landing pun kadang bisa kalau memang waktunya ada suka yang mati juga ya. Jadi prosesnya memang ya lumayan lah prosesnya. Udah berapa lama nih khususnya di Kenari Merlot ini? Kalau Kenari Merlot sebenarnya mulainya itu dulu 2012 Om. 2012 mulai belajar ternak Merlot. Cuma dulu belum pakai ring Agape. Cuma dulu itu saya sempat pakai ringnya banyak sih, ada beberapa ring. Jadi setelah pasca yang Kenari Merah agak turun dulu zaman Ratu Ali itu, saya sempat berhenti, coba main yang lain, ternak yang lain, baru mulai terjun lagi di sekitar 2018 kayaknya, 2018 awal ya, 2017 akhir, 2018 awal lagi. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang, iya. Nah, kalau diperhatikan dari ternakannya Om Ian ini sudah jelas ya untuk Baraya Red Varian, bisa diperhatikan. Ini warnanya juga bias merahnya itu muncul sekali. Ada kesulitan sendiri nggak dalam mencetak Kenari Merlot yang berkualitas itu? Pasti prosesnya lumayan Om, dibilang sulit sih enggak ya. Cuma
Kalau menurut saya memang edukasi aja sih om, pelajaran, belajar ya. Belajar aja terus untuk ngolah burung, untuk bisa menghasilkan kadar merahnya yang bisa lebih pekat. Khususnya maksudnya kan event banyak nih om ya. Kita maksudnya PR-nya saya bagaimana bisa menciptakan merok yang bisa untuk masuk ikut ke event. Ya PR-nya itu aja sih om. Cuma ya memang butuh waktu, butuh edukasi, butuh pembelajaran karakter burung, gen burung ya. Seperti itulah om. Jadi kita harus memahami juga karakter burung ya. Jadi tidak sembarangan si ini burung, oh ini ada jantan melok, betina melok kita kawinkan. Iya, asal gebrus ya. Asal gebrus nggak seperti itu kan? Enggak om. Dulu seperti itu. Seperti itu. Cuma semenjak di sini belajar, bergabung di komunitas, khususnya di KLL, banyak edukasi lah yang didapat. Dan saya bagaimana terus berkarya bikin melok yang beauty-nya dapat gitu. Beauty, terus kepekatan warna merahnya, itu yang terus jadi PR. Iya. Sudah terbukti nih sekarang, sudah mulai terlihat nih. Bahkan di ternakannya Om Agape sendiri kebanyakan betina sudah banyak yang pakai ring sendiri ya? Iya, udah 75% om. 75% ring sendiri. Ya selebihnya mungkin dari kawan-kawan yang dekat juga ya. Nah, kalau menurut Om Ian sendiri ini ya, apa sih keunikan dari kenari melok? Kenapa begitu cintanya, begitu senangnya ternak kenari melok? Iya, paling prosesnya aja sih om, beda dari kenari yang lain ya, seperti lokalan, posturan. Memang ada seninya masing-masing sih ya. Cuma kalau untuk melok memang istilahnya gini om, ada celetukan. Kalau nggak kementalan main melok, lebih baik jangan main melok gitu maksudnya, karena prosesnya memang ya banyak. Jadi banyak prosesnya dari dari mutasi bulunya ya, khususnya warna bulunya, terus menghasilkan bulu yang berkualitas itu gimana, merahnya supaya pekat itu harus bagaimana, terus proses mutasinya dari PAUD, dari kecil, itu seninya om, maksudnya istilahnya gini om, kalau dari PAUD kita udah anakan landing dari PAUD, nunggu kan berharap mutasinya pengen bagus gitu kan, itu kan harus nunggu tuh 3 bulan baru mulai ganti bulu. Nah mulai dari situlah mulai, maksudnya ketika muncul mutasi bulu yang baru itu, ketika bagus itu beda om rasanya. Ada rasa kepuasan tersendiri ya, seneng, bahagia gitu. Itu sih seninya menurut saya, bahkan sampai bisa rawat burung sampai dewasa, atau bisa masuk ke event, bisa terpilih walaupun belum pernah masuk podium, tapi maksudnya burung saya pernah dapat poin aja masuk nominasi ya, 10 besar pernah sering lah ya. Pernah. Cuma memang kalau untuk masuk 1, 2, 3 itu belum pernah saya. Nah itu PR saya om. Tapi saya pengen masuk ke 1, 2, 3. Ya mudah-mudahan dengan materi yang sekarang bisa ngejar ke sana. Ya tentunya masuk ke podiumnya itu dengan bawa ring sendiri gitu ya. Saya belum pernah bawa burung ring lain om. Untuk pergi ke event pasti saya bawa ring sendiri walaupun itu belum beres burungnya. Cuma ya kalau untuk warna ya saya bisa masih mendekati gitu om lah. Nggak jauh-jauh gitu. Ya. Kadang-kadang kan kalau untuk pemula khususnya ya, ketika berambisi untuk memelihara merlok, dia beli di sembarang tempat dan salah jalur, nah itu banyak yang kecewa seperti itu. Nah, menurut Om Agape sendiri seharusnya seperti apa ketika kita sebagai pemula ingin terjun ke dunia merlok? Ya, kalau yang pasti kalau untuk pemula pasti dilihat dulu indukannya om ya. Tapi kita minimal harus tahu silsilah indukannya dulu itu, karena gennya betul nggak, ke atasnya murni merlok sama merlok. Kemudian edukasi sih om sebenarnya ya. Jadi setiap kali ada yang beli ke saya pemula, pasti saya jelasin om, dan saya kasih tunjuk ini indukannya ini si A sama si B. Saya kasih tahu, terus saya edukasi ini dalam sesarang. Kalau misalnya inden, pemula itu mau inden, saya jelasin om. Jadi maksudnya dalam sesarang itu kan anakan itu misalnya 3 ekor, nggak mungkin akan sama rata warnanya om, rata-rata ya. Pasti ada yang dominan, pasti ada yang biasa, mungkin ada yang kadarnya agak di bawah gitu. Bahkan ada yang lebih pekat dari induknya. Iya, bahkan ada yang bisa melebihi gitu. Jadi
kasih penjelasannya seperti itu Om. Jadi maksudnya jangan sampai kita kasihan lah ya pemula tuh banyak kasih sembarang burung atau gimana. Cuma memang kadang yang jadi dilemanya itu kadang pemula ada yang pengen harga murah juga, itu kadang faktor harga juga kita jadi gimana supaya bisa memenuhi kebutuhannya si pemula dengan budget yang minim. Jadi kita kasih jelas ini kualitas, ini anakan sampel anakannya yang misalnya harga sekian, ini contohnya lebih enak seperti itu Om. Ini yang dari harga sekian, ini indukannya yang ini sampel mutasinya ada. Jadi kadang lebih enak kalau buat saya sih. Ini contohnya bisa nunjukin sampel itu kayaknya lebih ini ya. Lebih ya lebih aktual, ya lebih real gitu istilahnya mah. Ya, makanya kan di video-video sebelumnya juga saya selalu menyarankan ketika kita awal membeli kenari melok sebaiknya jangan asal beli ya. Ya minimal kita tanya-tanya dulu lah ke yang ahlinya atau langsung ke peternaknya. Betul. Seperti itu. Nah, untuk Om Agape sendiri sekarang ada berapa box nih ternakannya? Kalau box ada 15 box Om. 15 box ya. Kita isi semua. Cuma sekarang ya pejantan 4 ekor, pejantan 4 ekor. Yang on fire-nya sekarang jalan cuma 2 ekor pejantan. Terus betinanya ya ada lah. Nanti juga ini kan yang ini siap-siap masuk box. Ini betina semua ya? Iya. Wah, luar biasa ini. Dan ini bisa diperhatikan untuk Baraya Red Varian, ini pejantannya Om Ian nih, ringnya. Rata-rata ring Agape atau ada yang ring orang lain ini? Kalau pejantan saya yang ring orang lain cuma 2 Om. Yang sekarang jalan Kinoy sama Darus, Dani Darus ringnya pakai KRL. Yang lainnya jantannya pakai ring saya sendiri. Udah ini ya, jadi regenerasi di kandang Agape sendiri udah ini ya. Bahkan nanti bisa menjadi inbreeding ya. Jadi ya pengennya begitu. Jadi tetap memutarkan ring sendiri. Ya. Jadi betina juga yang ring orang lain ada beberapa, dari betina Alika yang kepake mas saya itu ada Alika sama SS ada. Sama Alika ya. Sisanya ring saya rata-rata dari KLL. Iya. Nah, mengenai komunitas nih, ini kan Om Ian sendiri ini berlokasi di tengah kota ini kalau nggak salah, sini maksudnya Bandung Barat lah ya. Iya, Bandung Barat. Nah, sedangkan ngegabung ke KLL yang notabene rata-rata Bandung Timur. Gimana ceritanya itu? Ceritanya dulu awal mulanya kenal sama anak-anak KLL dari sesepuh sih, dari Pak Ajis yang lebih dikenal nama ring burungnya AJM. Jadi awal mula kenal sama Dani Darus itu lewat beliau. Jadi dulu banyak ngobrol, dulu waktu pertama saya mulai main juga banyak beli bahan dari Pak Ajis ini. Dari situ mulailah karena sering kumpul kan di rumah beliau, sering banyak dikenalin satu persatu, terus ditambah di Facebook juga, di medsos. Ya kenal gitulah Om. Jadi diajak gabung lah intinya. Jadi di situ pembelajaran ada, kekeluargaan ada Om. Ya udah seperti inilah. Ya, seperti keluarga kali ya. Kalau karena ketuanya sendiri sangat mengedukasi ya. Ya sangat. Jadi banyak yang didapat lah. Maksudnya materi yang sekarang juga, maksudnya saya banyak belajar dari anak-anak KLL. Iya. Jadi bisa diperhatikan untuk Baraya Red Varian ya, di beberapa video juga kan ada beberapa anggota KLL yang sudah sempat didatangi ya, yang sempat kita ngobrol-ngobrol bareng, dan ternyata hasilnya juga, kualitasnya juga nggak abal-abal gitu ya. Ya itu semua sesuai arahan ketuanya Dani Darus, harus seperti apa sih. Jadi selalu dibimbing ya sama ketuanya ini. Nah suatu saat nanti kita bongkar, tanya-tanya langsung ke ketuanya. Harus Om, terus mampir ke lantai 3. Untuk Om Ian sendiri gimana nih penjualan? Saya sebenarnya nggak terlalu ini sih Om. Cuma memang dari merok ya adalah, maksudnya kita juga nggak munafik ya, butuh untuk karena bisnisnya ya, jual belinya. Ya karena kan minimal pakan juga kita harus beli. Ya betul, harus ada. Kalau untuk dirata-ratain Om, kalau nominal paling minimal dalam sebulan kita ambil tuh minimal 2 juta, range sampai 2 sampai 45 juta Om. 2 sampai 45 juta ya. Iya. Segituan lah. Jadi sebenarnya
Nah gini kadang ya buat pemula mungkin ini pesan saya, jangan terlalu fokus ke arah bisnisnya dulu sih sebenarnya. Jadi jangan sampai jadi beban. Kita beli merek mahal, nggak bisa ngejual, stres, kasihan. Jadi mending diawali dulu dengan seneng lah. Nah itu Niat karena suka. kalau Islam memelihara suatu makhluk hidup itu kita Ya. harus full sepenuh hati dulu Ya, ya, betul. harus Betul. penuh cinta dulu ya, baru si yang kita pelihara itu memberi timbal balik juga. Betul, pasti, gitu pasti ya. tabur tua itu. Timbal baliknya pasti ada. Jadi jangan fokus beli merek supaya pengen cepet dijual, jangan. Rezeki mah udah ada yang atur. Iya. Ketika kita merawat dengan benar, ikutin alurnya, itu pasti rezeki juga. Nuturkeun ya. Nuturkeun asli. Iya. Stres om, pemikirin itu payu-payu, apalagi sekarang maksudnya kondisinya juga memang lagi agak mungkin ya nggak tahu ya kawan-kawan yang lain, mungkin penjualan agak sedikit berkurang di Bandung atau di mana, tapi ya percaya mah pasti rezeki mah mau payu om. Yang jelas kita harus menjaga juga kualitas. Iya, Nah iya. itu selalu upgrade ya. Upgrade materi om. Harus itu. Ya, ini luar biasa ini obrolan dengan Om Ian ini. Pengalamannya kalau dibilang dalam, sangat dalam. Belum om. Iya, Masih sama-sama belajar. walaupun saya lihat di dalam sana juga ada beberapa kenari postur ya, tapi tidak fokus ke situ juga kan ya. Lebih ya. fokusnya ke merah sih om. Ke merah ya. Iya. Oke. Kalau untuk ini barangkali Baraya Red Varian pengen tanya-tanya ke Om Ian nih. Lokasinya di mana tepatnya? Ya, lokasi di Jalan Pagarsi, lebih tepatnya di Gang Citepus 1 nomor 26. Nomor 26. Nanti nomor teleponnya di 082 1160 11603. Iya, ya kalau misalkan tidak sempat tercatat bisa dilihat ya di sini di layar Siap. dan di deskripsi juga nanti saya cantumkan. Iya, Gitu. siap. Oke Om Ian, makasih banyak Ya, waktunya. sama-sama Om. Mohon maaf udah ngerepotin ke sini Ya, nih. terima kasih banyak udah mampir. Mudah-mudahan ternakannya lancar. Amin. Dan selalu sukses lah ini. Amin. Jadi sih peternak-peternak melok di Bandung itu semakin banyak tapi tidak ada persaingannya lebih ke kualitas lah Iya, ya. persaingan sehat lah. Persaingan sehat. Oke. Sukses Om Oke, Ian. sama-sama. Sukses juga buat Om. Terima kasih. Oke, Baraya Varian, itulah obrolan seru dengan Om Ian yang punyanya Ring Agape. Oke, bagi Baraya Red Varian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.